Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 36 kelas E ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Arkan Setia Perdana, Abdul Aziz Ari Utomo, Tegar Ramabakti, Nadila Nur Sabrina, dan Agus Rasunda. Yang pertama nomor 1 yaitu pertanyaannya buat diagram interaksi kolom 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Yang data yang kami dapat dari soal yang pertama itu dimensi kolom 580 mm, FC 30 MPa, FY 400 MPa, DS 50 mm, dan D 22 mm. Sesuai dengan SNI 2847/2019 untuk membuat diagram interaksi kolom 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% tuh yang pertama eh, kita tinjauan beban sentris. Untuk tinjauan beban sentris itu rumusnya seperti ini dan didapatkan nilai sekian. Kemudian dihitung untuk nilai Q0 dengan rumus seperti ini dan dapat hasil sekian. Yang kemudian dicari nilai Pn max dengan rumus seperti ini dan dapatkan hasil sekian. Dan dicari untuk nilai Qmax, didapatkan nilai sekian. Kemudian sebelumnya untuk kelompok kami kan mendapatkan nilai F aksen C itu 30. Untuk nilai betanya itu sesuai SNI dicari untuk nilai beta 1 itu dengan menggunakan rumus 0,85 dikurang 0,05 dikali dalam kurung F aksen C dikurang 28 dibagi 7 sehingga didapatkan nilai beta 1 0,84. Terus sebelumnya juga dihitung untuk nilai HST karena ini 1% jadi dikali sama 1%. Terus untuk nilai A1 A2 itu tinggal dibagi 2 dari nilai HST. Terus untuk nilai D itu pengurangan dari 580 dikurang 50 hasilnya 530. Lanjut untuk yang kedua itu tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C lebih besar dari CB. Untuk rumus CB itu rumusnya 600 dikali D dibagi 600 tambah FY sehingga kami mendapatkan nilai 318. Karena tadi ketentuan di awal C lebih besar dari CB, maka kita mengambil nilai C nya itu 350 lebih besar dari nilai CB 318. Kemudian dihitung untuk nilai A dengan rumus beta 1 dikali C dapat hasil sekian. Kemudian dicari nilai epsilon 1 dapat nilai 0,0015 karena terus karena kurang dari epsilon y itu didapatkan hasil 0,2 karena kurang dari F1 nya kita cari dengan rumus epsilon 1 dikali ES. Nah, didapatkan hasil sekian. Terus untuk epsilon 2 dengan cara yang sama dengan
cara mencari epsilon 1 didapatkan nilai 0,0026 itu lebih besar dari EY, sehingga F2 itu sama dengan FY. FY nya tadi kan 0,4, jadi F2 sama dengan FY sama 0,4. Terus dicari untuk nilai gaya min T1. Itu rumusnya dari nilai A1 sama dengan A2 terus dikali sama nilai F1. Terus untuk nilai CC ini didapatkan juga dari rumus 0,85 dikali F aksen C dikali B dikali dikali A. Nah, didapatkan hasil sekian. Terus untuk nilai C2 itu A2 dikali sama F aksen 2 yang nilainya 0,4. Terus untuk nilai Z dengan menggunakan rumus didapatkan nilai sekian, dan nilai CC juga menggunakan rumus dapatkan sekian, dan nilai C2 sekian. Terus untuk momen itu rumusnya gaya dikali lengan sudah dihitung, dan untuk mn nya itu jumlahan dari momen, dan nilai p nya itu jumlahan dari ini gaya ini. Terus dihitung untuk faktor reduksi dikali pn, karena kita tadi menghitung nilai ET nya 0 kurang dari EY, maka digunakan faktor reduksi 0,65 sesuai dari SNI 2847 2019. Sehingga di sini kita kali sama 0,65 dari penjumlahan nilai PN, dan nilai MN juga dikali 0,65. Terus untuk yang ketiga, tinjauan pada keadaan seimbang atau balance terjadi pada C sama dengan CB. Tadi kita sudah mencari CB itu 318, jadi C nya sama dengan CB sama dengan 318. Dihitung untuk nilai AB sekian dan dapatkan hasil sekian. Terus cari nilai epsilon 1 sama seperti sebelumnya. Terus karena sama dengan EY, berarti F1 sama dengan FY 0,4, dan epsilon 2 juga dicari sama seperti epsilon 1. Itu hasilnya lebih besar dari EY, sehingga dipakai F2 sama dengan FY itu 0,4. Dengan cara yang sama kita mencari gaya sama lengan, jarak lengan ke pusat, terus sama momen. Ini kita cari juga sama seperti di atas dengan menggunakan faktor reduksi 0,65, karena nilai ET nya itu sama dengan nilai ETY, yaitu 0,02. Terus yang keempat, keadaan terlantar menentukan terjadi jika terjadi C kurang dari B. C nya kita ambil 160, sehingga dapatkan nilai A sekian, dan nilai epsilon 1 itu dengan cara yang sama menggunakan rumus dapat nilai 0,07. Nah, ini kita dapat 0,07, dia lebih besar dari nilai EY, makanya faktor reduksinya kita pakai 0,9, itu sesuai dengan SNI 2847 2019. Terus nilai F1 itu sama dengan FY, yaitu 0,4, epsilon 2 dapat 0,02, F2 aksen 0,4. Terus dicari gaya lengan, terus jarak lengan ke pusat dan momen sekian. Nah, untuk di
menghitung faktor reduksi dikali PN, ini faktor reduksinya kita pakai 0,9 karena tadi nilai ET-nya itu lebih besar dari nilai ETY, yaitu 0,07. Makanya sehingga dipakai 0,9. Terus MN-nya juga dikali 0,9. Terus kita menghitung struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur saja pada nilai PU dikali reduksi. Ini cara mencari ini itu sesuai dengan ketentuan, yaitu 0,1 dikali B dikali H dikali F aksen C, dapat nilai sekian. Terus yang di bawah itu dapat dari nilai reduksi dikali PNB. Terus dipilih nilai yang kecil, yaitu 1009,200. Jadi untuk menghitung nilai Q dikali reduksi itu 1009,2 dibagi sama nilai B dikali H dibagi F aksen C, sehingga didapat nilai 0,1. Terus yang kelima, tinjauan keadaan beban P sama dengan 0. Kita cari untuk nilai P, Q sama A dengan menggunakan rumus masing-masing. Didapatkan nilai sekian, dan F2 ini karena hasilnya nggak kurang dari 0, berarti terdapat nilai MNC, MNS, dan nilai MN sekian. Ini dicari juga dengan rumus sesuai dengan SNI. Terus untuk nilai kuat desainnya, yang pertama itu kita pakai faktor reduksi 0,65, yang kedua pakai 0,9 sesuai ketentuan dari SNI, sehingga didapat hasil sekian. Kemudian untuk 2%, 3%, 4%, dan 5% itu caranya sama dengan cara mencari nilai 1%. Setelah semua didapat nilainya, kemudian dimasukkan dalam grafik seperti ini, grafik diagram kolom, diagram interaksi kolom. Nah, didapat gambar seperti ini. Selanjutnya untuk soal 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Tegar. Untuk soal 2 akan saya jelaskan. Baik, untuk soal nomor 2 sendiri, yaitu buatlah diagram interaksi dari kolom berikut. Soal sesuai tabel, tulangan menyebar merata pada kolom. Jika tidak simetris, silahkan pilih salah satu sumbu yang terbesar. Yang ditanya A, cek apakah beban PU dan MU yang terjadi masih dapat ditahan oleh kolom, dan B, bandingkan hasil diagram interaksi saudara dengan interaksi PCA kolom atau SP kolom atau aplikasi lainnya. Untuk grafik terlampir seperti ini dan tabel seperti ini. Untuk data soal 2 kelompok 36 seperti ini untuk kelas E. Untuk dimensi kolom sendiri kita mendapatkan mohon maaf, ini untuk kelasnya ini yang benar kelas E ya.
ini ada tipe untuk untuk soal sendiri kita mendapatkan dimensi kolom yaitu 580 mm, untuk FC-nya itu 30 MPa, FY-nya 400 MPa, untuk DS-nya 50 mm, untuk diameter besinya 22 mm, untuk N-nya itu 16, PU-nya 1500 kN, MU-nya 600 kN per meter. Langsung ke penyelesaian soal. Ya, selanjutnya untuk input data kolom. Di sini untuk penyelesaiannya sendiri yaitu dimulai dari input data kolom, yaitu dimensi kolom ini untuk lebar 580, untuk tinggi 580 juga. Untuk kuat tekan beton FC aksen 30 MPa, FY aksen 400 MPa, DS-nya 50 mm, dan diameter tulangan 22 mm. Untuk jumlah tulangan itu ada 16. Untuk ES atau modulus elastisitas baja yaitu 200.000 MPa. Lalu ada beta 1 atau faktor distribusi tegangan, yaitu bisa dihitung dengan rumus 0, sama dengan 0,85 dikurangi 0,005 dikali FC aksen dikurang 28 dibagi 7. Lalu untuk A1 sama dengan A2 bisa didapat dengan rumus luas tulangan dibagi 2. Dan lanjut untuk EY yaitu atau epsilon yaitu didapat dari FY dibagi dengan ES. Lanjut untuk jarak antar tulangan di sini dinotasikan D, dapat 530 itu dari tinggi dikurang dengan DS. Lalu untuk PU-nya itu kita dapatkan 1500, MU-nya 600 kN per meter. Lalu untuk selanjutnya kita mencari tinjauan beban sentris dengan menggunakan faktor reduksi kekuatan SNI 2847 2019. Untuk faktor reduksi kita mendapatkan 0,665. Untuk P0 sendiri yaitu kita mendapatkan nilai sekian dari rumus berikut. Lalu untuk PN max juga sama, kita mendapatkan dari 0,8 didapat dari 0,8 dikali dari P0 mendapatkan nilai sekian. Lalu untuk reduksi P0 yaitu reduksi dikali P0 mendapatkan reduksi P0. Lalu untuk reduksi PN max yaitu kita dapatkan dari reduksi dikali dengan PN max. Lalu untuk kondisi beton tekan menentukan, C lebih besar dari CB. Untuk di sini untuk CB sendiri kita dapatkan 318 dengan rumus 600 dikali jarak antar tulangan 530 dibagi 600 ditambah FY. Lalu untuk C kita dapatkan 350. Kita ambil 350. Lalu untuk A itu kita dapatkan dari beta 1 dikali dengan C.
Lalu untuk epsilon 1 sebagai berikut. Dengan rumus sebagai berikut. Lalu untuk F1 yaitu kita dapatkan nilai F1 dengan epsilon 1 dikali dengan ES. Epsilon 2 yaitu dengan rumus seperti bisa saya lanjutkan, yaitu F1 2 sama dengan FY kita dapatkan 0,4. Lalu untuk saya lanjutkan lagi, di sini kan epsilon 2 yaitu lebih dari epsilon Y, tulangan sudah leles sehingga F aksen 2 sama dengan FY kita dapatkan 0,4 kN per milimeter kuadrat. Lalu untuk gaya untuk min T1 di sini kita dapatkan dari A1 itu sama dengan A2 dikali dengan F1. Untuk CC-nya sendiri yaitu dengan rumus sekian. Untuk C2-nya yaitu sama dari A1 sama A2 dikali dengan F aksen 2 sama dengan FY. Lalu untuk PN yaitu kita jumlahkan dari min T1 sampai PN sampai C2. Lalu untuk reduksi PN yaitu kita dapatkan dari reduksi 0,665 dikali dengan PN. Selanjutnya untuk lengan sendiri, lengan min T1 bisa dari tinggi dibagi 2 dikurangi dengan DS. Sama seperti di bawahnya juga sama. Lalu untuk momen sendiri, momen kilonewton milimeter yaitu kita dapatkan dari sampingnya, dari lengan dikali dengan gaya kilonewton. Lalu untuk CC momennya kita dapatkan dari sampingnya juga, dari lengan dikali dengan gaya kilonewton. Sama. Lalu untuk bagian PN-nya di momen itu juga dijumlahkan. Setelah itu reduksi PN dikali dari reduksi dikali dengan momen dan mendapatkan nilai sekian. Selanjutnya untuk perhitungan kondisi beton tekan menentukan. Di sini atau C lebih dari CB. Untuk CB sendiri kita mendapatkan 318 itu dari 600 dikali dengan D 530 dibagi dengan 600 ditambah dengan FY 400 MPa mendapatkan nilai sekian 318. Lalu untuk C 350 kita mengambil nilai C 350 mm. Lalu untuk A sendiri kita mendapatkan dari beta 1 0,84 dikali dengan C. Lalu untuk epsilon 1 yaitu dengan rumus sekian, dengan rumus sebagai berikut. Lalu untuk F1 sendiri yaitu dengan kita dapatkan dari epsilon 1 dikali dengan ES. Lalu untuk epsilon 2 yaitu kita dapatkan dari rumus sebagai berikut.
Lalu untuk epsilon aksen 2 di sini kurang dari EY tulangan sudah leles sehingga F aksen 2 sama dengan FY kita dapatkan 0,4. Dan untuk gaya di tabel ini untuk perhitungannya sama seperti tabel yang sebelumnya. Gila kita kan. Bisa. Dan selanjutnya untuk kondisi tulang tarik menentukan bisa dilanjutkan dari teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Nadila. Mohon izin meneruskan dari penjelasan teman saya Tegar. Di sini saya akan menjelaskan tentang mungkin ada yang kelewat ya dari kondisi seimbang atau bilans sama dengan C sama dengan CB. Di sini saya akan menjelaskan terkait itu. Untuk datanya sendiri, C sama dengan CB itu kita mendapatkan 318 mm dengan nilai AB-nya ini 265,8 mm didapat dari faktor distribusi tegangan dikali dengan C sama dengan CB-nya. Terus untuk excellence satunya sendiri ini kita mendapatkan nilai 200. Ini tuh dengan rumusnya dimensi kolom dikurangi dengan C sama dengan CB, terus dikurangi dengan nilai tebal bruto selimut beton atau DS, baru dibagi dengan C sama dengan CB dan dikali 0,003. Dan untuk nilai F1 sama dengan F-nya ini kita mendapatkan 0,4 didapat dari nilai excellence 1 dikali dengan modulus elastis baja. Nah, untuk excellence 2 sendiri ini kita mendapatkan nilai 0,0025 dengan rumus C sama dengan CB dikurangi nilai DS atau tebal bruto selimut beton baru dibagi dengan nilai C sama dengan CB-nya lagi dan dikali dengan 0,003. Untuk nilai F aksen 2 sama dengan F ini tuh untuk ketentuannya sendiri excellent 2 itu harus lebih besar dari excellent Y. Tulangan sudah leles sehingga F2 sama dengan F ini mendapatkan nilai 0,4 km per milimeter kuadrat. Dan untuk gaya KN, gaya atau misalnya satuannya KN ini tuh untuk min T1 didapatkan nilai min 1216,425. Nah, untuk rumusnya sendiri ini dari F1 sama dengan FY baru dikali dengan nilai luas tulangan A1 sama dengan A2. Nah, untuk nilai CC-nya sendiri itu 4326,075 dengan rumus 0,85 dikali nilai kuat tekan beton baru dikali lagi dengan A yang kita dapat dari kondisi beton tekan menentu dan baru dikali dengan dimensi kolom dengan lebarnya. Untuk nilai CC-nya C2 ini tuh didapat dari luas tulangan A1 sama dengan A2 baru dikali dengan F2 sama dengan FY.
Terus untuk nilai PNB sendiri ini tuh di total dari nilai gaya yang ada di min T1, CC sama C2. Dan untuk faktor reduksi PNB, kita mendapatkan nilai 2554,856. Untuk rumusnya sendiri, itu total faktor reduksi kekuatan dikali dengan PNB-nya. Nah, untuk lengannya sendiri dengan satuan milimeter, itu untuk min T1-nya kita mendapatkan min 240 dengan rumusnya sebagai berikut. Nah, untuk nilai lengan CC-nya kita mendapatkan 157,121. Untuk rumusnya sendiri tinggi dikurangi AB baru dibagi 2. Dan untuk nilai C2-nya di bagian lengannya ini tuh kita mendapatkan nilai 240. Next, untuk momennya sendiri dengan satuan kilometer, milimeter per milimeter ini tuh kita mendapatkan di min T1-nya itu sebesar 291941,922. Untuk rumusnya sendiri itu lengan dikali gaya yang ada di min T1. Terus untuk CC-nya sendiri juga sama untuk rumusnya. Yang dikali itu antara lengan CC dengan gaya CC. Dan untuk C2-nya sendiri juga sama rumusnya. Lengan dikali dengan gaya. Nah, untuk MNB-nya sendiri ini total dari keseluruhan momen atau jumlah keseluruhan dari momennya. Terus untuk faktor reduksi MNB-nya ini didapatkan dari nilai faktor reduksi kekuatan 0,65 ini dikali dengan MNB-nya yang sudah kita jumlahkan, totalkan tersebut. Dan lanjut ke kondisi tulang tarik menentu atau C lebih besar dari CB. Nah, untuk nilai CB-nya sendiri kita mendapatkan 318 mm. Dengan nah, untuk F1 sama dengan F-nya sendiri itu nilainya 0,4 kilonewton per milimeter kuadrat. Nah, untuk epsilon 2-nya sendiri ini kita mendapatkan nilai 0,0025. Dan untuk F2 dan sama dengan F-nya ini kita mendapatkan nilai 0,400 kilonewton per milimeter kuadrat. Untuk gaya kilonewtonnya ini di min T1 didapatkan nilai sebesar min 1216,425. Rumusnya itu sama dengan yang atas yang sudah dijelaskan tadi, kurang lebih sama. Dan untuk CC-nya sendiri juga kita mendapatkan nilai 1977,634. Untuk nilai C2-nya sendiri didapatkan 1216,425. Dan untuk nilai PN-nya sendiri itu total dari keseluruhan ini jumlah. Nah, untuk faktor reduksi PN-nya ini didapat 1779,871. Untuk rumusnya ya 0,9 dikali dengan total PN. Nah, untuk lengannya sendiri ini
di min T1 didapat min 240,000. Terus untuk nilai CC-nya di lengan didapatkan 223,143. Dengan rumusnya sebagai berikut. Terus juga untuk C2-nya juga kita mendapatkan 240.000. Lanjut ke bagian momennya ini, kilonewton milimeter, kita mendapatkan nilai totalnya ini 291941,922. Terus untuk CC-nya sendiri tuh 441294,965. Terus untuk nilai C2-nya sendiri kita mendapatkan nilai 291941,922. Nah, untuk MN-nya sendiri ini total dari jumlah dari momen yang sudah kita hitung tadi. Dan untuk faktor reduksi MN-nya didapatkan 922.660,928 nih dari rumus 0,9 dikali dengan total MN. Nah, untuk batas struktur itu boleh dianggap hanya menahan momen lentur pada PU reduksinya ini 1009,2 kilonewton. Diambil yang terkecil. Lanjut ke bagian kondisi beban. PN sama dengan 0. Untuk dihitung seperti balok karena luas tulangan tarik dan tekan sama, A1 sama dengan A2, maka tulangan tekan pasti belum leleh. Untuk P-nya sendiri ini didapatkan datanya 20,526 dengan rumus sebagai berikut. Dan nilai Q-nya itu didapatkan 5155,089. Rumusnya sebagai berikut. Dan juga untuk nilai A-nya ini didapatkan 54,124 mm. Untuk aksen 2-nya ini tuh kita dapat nilai 136,771 MPa. Dan MNC-nya sendiri ini 40,259,5458,212 Nm. Dan MN-nya nilainya 03,910 Nm. Terus untuk MN reduksinya ini tuh dapatkan nilai 391459,643 kilonewton milimeter dan nilai R-nya ini 0,067. Untuk reduksi 0,90 MN untuk MN reduksinya sendiri itu didapatkan nilai 542.021,044 kilonewton milimeter dan nilai R-nya itu 0,093. Untuk next diagramnya saya lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan grafik Excel dan SP kolom. Yang pertama yaitu grafik di Excel. Sudah dijelaskan teman saya tadi tentang beban sentris, tekan menentukan kondisi balance tarik, menentukan dan lain-lain itu sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini yang pertama kali yaitu memasukkan grafik luar yaitu warna biru, yaitu biru itu dari angka kuat nominal PN dan AD-nya. Setelah dilingkan terus grafik warna oranye atau grafik dalam yaitu grafik kuat desain.
yaitu dilingkan dengan PN dan MN dari kuat desain. Setelah itu ada grafik bawah, yaitu grafik putus-putus biru, yaitu yang vertikal. Vertikal itu didapat dari nilai MU, dan horizontal itu didapat dari nilai PU. Untuk titik-titik yang ada di yang berwarna pink ini, yaitu nilai dari PU terfaktor dan MU terfaktor. Itu dapatnya dari soal. Di soal sudah terlampir. Setelah itu untuk SP kolom itu di bawahnya, yaitu untuk SP kolom, yaitu ada grafik luar, yaitu grafik kuat nominal dan kuat desain. Hasil dari SP kolom tersebut ini kita memasukkan angka-angka dari angka-angka yang sudah diketahui ke aplikasi FSIP kolom. Setelah itu sudah mendapatkan diagram hasilnya. Terlampir ini hasilnya untuk FSIP kolomnya. Dan ini yang luar itu garis kuat nominal, yang dalam biru itu garis kuat desain. Nah, dari sini, dari kedua grafik tersebut, dari Excel dan FC kolom yang sudah dibuat kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan, yaitu kesimpulan dari grafik bahwa grafik SP kolom dan grafik yang kami buat pada Excel hampir mirip, tetapi beda sedikit pada angkanya. Walaupun seperti itu, kolom masih dapat menahan beban yang diterima sebesar PU-nya 1.500 dan MU-nya 600. Terlihat pada grafik terletak masih di dalam grafik kuat desain. Selain itu, faktor reduksi yang diperoleh antara pengerjaan Excel dan pengerjaan SP kolom terdapat perbedaan, mengakibatkan terdapat perbedaan antara grafik Excel dan grafik SP kolom. Mungkin sekian presentasi dari mengenai grafik. Akan dilanjut teman saya, yaitu tentang gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Rasunda. Saya akan menjelaskan mengenai gambar di soal 3. Soal 3 yaitu gambarlah detail tulangan berdasarkan soal nomor 2 dengan lengkap sesuai kaidah gambar kerja di lapangan. Terkait kebutuhan tulangan sengkang, silakan dapat diasumsikan sesuai kewajaran. Nah, pada gambar didapatkan gambar tulangan kolom dengan tulangan longitudinal 16D22. Jumlah tulangan longitudinal sebanyak 16 diletakkan pada bagian kiri dan kanan seperti pada gambar. Dan tulangan sengkang dengan diameter 8 mm dengan jarak 100 mm. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 36. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.